Klasemen Liga Voli Turki 2025-2026 pekan keempat. Manisa BBSK tersungkur, Megawati Hangestri masih absen. Perjalanan Manisa BBSK di Liga Voli Turki musim 2025-2026 tampaknya belum menemukan arah terbaik. Klub yang diperkuat bintang Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, harus menelan pil pahit pada pekan keempat setelah tumbang dari tim kuat Karsiaka SK dengan skor 1-3. Kekalahan tersebut membuat posisi Manisa BBSK di klasemen sementara Kadinlar 1 Ligi terjun bebas dan menjadi sorotan publik voli Turki. Manisa tersandung di laga tandang. Pertandingan yang digelar di markas Karsiaka SK pada akhir pekan lalu menjadi ujian berat bagi skuad asuhan pelatih Zehra Gökçen. Tanpa kehadiran Megawati di starting line up, Manisa terlihat kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Set pertama berjalan timpang, Karsiaka dengan mudah mendominasi jalannya laga lewat serangan cepat dari dua speaker andalan mereka. Set ini berakhir 25-16 untuk tuan rumah. Memasuki set kedua, Manisa sempat memberikan perlawanan sengit. Setter tim Dennis Emreli mengatur ritme permainan dengan lebih sabar. Serangan yang dibangun dari sisi sayap dan tengah berjalan lebih efektif hingga Manisa berhasil mencuri set dengan skor 25-22. Sayangnya, momentum tersebut tidak bertahan lama. Karsiaka kembali mengamuk di dua set terakhir. Tim papan atas itu menunjukkan pengalaman dan kekompakan yang jauh lebih matang. Skor 25-11 dan 25-23 menutup pertandingan untuk kemenangan tuan rumah 3-1. Kekalahan ini menjadi sinyal bahwa Manisa masih membutuhkan waktu untuk menemukan keseimbangan, terutama setelah sejumlah perubahan skuad dilakukan jelang musim baru. Megawati belum diturunkan. Absennya Megawati Hangestri kembali menjadi perbincangan. Pemain asal Jember itu belum tampil membela Manisa di pekan keempat meski sebelumnya dikabarkan telah kembali berlatih bersama tim. Keputusan pelatih untuk menahan Megawati di bangku cadangan menimbulkan spekulasi, mulai dari masalah kebugaran hingga strategi permainan. Sementara itu, pemain asing anyar Manisa, Dariana Santana asal Kuba, akhirnya menjalani debut resminya. Namun chemistry antara Santana dan rekan-rekannya tampak belum solid. Beberapa kali kesalahan komunikasi di arena blok dan serangan membuat peluang poin terbuang percuma. Kami masih dalam tahap adaptasi. Liga Turki memiliki tempo permainan cepat dan semua tim tampil agresif, ujar salah satu staf pelatih Manisa dalam wawancara usai laga. Kami berharap Megawati segera siap agar bisa memperkuat serangan tim di pekan-pekan berikutnya. Terperosok di klasemen. Hasil buruk ini membuat Manisa BBSK merosot ke peringkat ke-10 grup A dengan raihan 2 poin dari 4 laga. Mereka hanya mencatat 1 kemenangan dan 3 kekalahan sejauh ini. Sebaliknya, Karsiaka SK tampil luar biasa di awal musim. Tim asal Izmir itu menyapu bersih 4 kemenangan beruntun tanpa banyak kehilangan set. Dengan total 12 poin, Karsiaka kini kokoh di puncak klasemen grup A dan menjadi kandidat kuat untuk promosi ke Liga Utama musim depan. Di grup B, Ankara PTT juga menunjukkan performa mengesankan. Klub asal ibu kota Turki itu memimpin klasemen dengan catatan sempurna. 4 kemenangan, hanya menghilangkan 1 set sepanjang kompetisi berjalan. Manisa harus segera bangkit. Kekalahan ini menjadi alarm bagi Manisa BBSK untuk segera berbenah, apalagi target klub musim ini adalah menembus babak playoff promosi. Keterlambatan dalam menemukan formasi terbaik bisa berdampak fatal terhadap peluang mereka. Megawati, yang dikenal sebagai salah satu opposite terbaik Asia, diharapkan menjadi tumpuan utama serangan ketika benar-benar diturunkan nanti. Ketajaman spike dan servis kerasnya pernah membuat publik Turki terpesona musim lalu saat ia memperkuat Red Sparks di Liga Korea. Dengan pengalaman dan mental bertanding internasional, kehadiran Megawati jelas bisa mengangkat performa tim secara keseluruhan. Banyak penggemar voli Indonesia juga menantikan momen debutnya bersama Manisa musim ini, berharap Megatron kembali menunjukkan performa menawan di Eropa. Laga berikutnya penentu. Manisa BBSK akan menghadapi Bolu BLD pada pekan kelima. Laga ini diprediksi menjadi titik balik penting. Jika kembali kalah, posisi mereka bisa semakin terperosok. Namun jika berhasil menang dan Megawati akhirnya tampil, semangat tim bisa kembali menyala. Musim masih panjang, tetapi sinyal bahaya sudah muncul sejak dini. Para penggemar berharap Manisa segera menemukan performa terbaiknya, tentu dengan Megawati Hangestri kembali menjadi mesin poin utama tim.
Kadinlar Liga 1 musim 2025-2026 di Turki akan memasuki babak pertandingannya pada 21 Oktober. Dengan salah satu laga yang paling menarik perhatian adalah duel antara Manisa BBSK kontra Karşıyaka. Sebuah ajang di mana Manisa diprediksi unjuk gigi, sementara nama bintang voli Indonesia Megawati Hangastri mulai mengemuka dalam sorotan, membawa pertanyaan apakah ia akan kembali turun ke lapangan. Fokus utama, Manisa BBSK dan Megawati Hangastri. Dari daftar tersebut, perhatian tertuju pada laga Karşıyaka kontra Manisa BBSK. Manisa BBSK yang sempat meredup, kini diyakini sedang dalam fase memantapkan diri kembali ke persaingan papan atas. Frasa unjuk gigi yang digunakan dalam pemberitaan menandakan ekspektasi bahwa mereka akan menunjukkan performa yang kuat dalam pertandingan ini. Di sisi lain, nama Megawati Hangastri mulai terasa kian diperhitungkan dalam konteks liga ini. Meskipun belum secara eksplisit dikonfirmasi apakah Megawati akan benar-benar turun di laga tersebut, judul berita yang menggunakan frasa turun gunung menyeratkan bahwa sebagian penggemar dan media mempertanyakan kemungkinan bahwa ia akan kembali aktif atau minimal menunjukkan kehadiran yang mencolok di arena Turki. Megawati sendiri adalah pemain voli asal Indonesia yang sudah cukup dikenal dan keberadaannya di Liga Internasional sebagai bagian dari tim asing atau sebagai referensi menambah daya tarik bagi penggemar di tanah air. Kehadirannya atau bahkan sekedar kabar tentang aktivitasnya dalam Liga Turki bisa menjadi motivasi atau inspirasi bagi banyak atlet ataupun penggemar voli Indonesia. Implikasi untuk kompetisi. Turnamen Kadinlar Liga 1 musim 2025-2026 di Turki memang menyajikan persaingan yang makin ketat dengan banyak tim berusaha naik kelas ataupun mempertahankan posisi mereka. Bagi Manisa BBSK, pertandingan ini menjadi peluang untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar peserta, tetapi juga rival yang serius untuk tim-tim besar lain. Sebuah kemenangan dalam pertandingan tandang seperti melawan Karşıyaka bisa membawa momentum positif ke tim dan meningkatkan kepercayaan diri pemain. Sementara itu, apabila Megawati benar turun bermain atau muncul dalam pertandingan, maka hal tersebut akan meningkatkan visibilitas liga bagi penonton di Indonesia yang selama ini mungkin kurang mengikuti kompetisi voli di Turki secara langsung. Hal ini pun bisa mendorong lebih banyak perhatian terhadap jalur karir atlet Indonesia di kompetisi luar negeri, khususnya di cabang voli. Apa yang bisa dinantikan? Bagi penggemar olahraga voli di Indonesia, pertandingan tanggal 21 Oktober itu layak dicermati. Selain hasil yang penting untuk klasemen di liga, juga ada cerita lain yang memantik, kebangkitan Manisa BBSK, potensi partisipasi Megawati Hangastri, serta bagaimana dinamika persaingan di Liga Perempuan Turki akan berjalan. Jika Manisa tampil dominan, bisa jadi mereka akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk naik ke kasta tertinggi atau setidaknya memperkuat reputasi mereka di kancah Turkish Women's Volleyball. Dan bagi Megawati, jika benar akan bermain atau setidaknya hadir dalam pertandingan, maka hal tersebut bisa menjadi babak baru dalam karir internasionalnya yang pastinya akan menarik untuk diikuti. Kesimpulannya, 21 Oktober bukan sekedar tanggal di kalender pertandingan, melainkan potensi hari dengan beberapa storyline menarik, kebangkitan tim, karir atlet asal Indonesia, dan persaingan yang semakin kompetitif di Liga Perempuan Turki. Penggemar voli tanah air sebaiknya menaruh mata pada pertandingan ini, baik untuk dukungan tim favorit maupun sebagai cerminan bagaimana atlet Indonesia makin merambah kancah voli internasional. Belum kembali ke Turki, Megawati Hangastri Pertiwi pilih fokus di tanah air, ini alasannya. Nama Megawati Hangastri Pertiwi kembali menjadi perbincangan hangat di dunia voli Indonesia. Setelah sukses memperkuat Bank Jatim di ajang Li Voli Divisi Utama 2025, banyak yang menantikan momen kembalinya sang Megatron ke Turki untuk memperkuat klub Manisa BBSK. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Megawati dijadwalkan terbang ke Turki pada 19 Oktober 2025 untuk bergabung dengan tim barunya. Namun hingga waktu itu terlewati, ia belum juga terlihat di Manisa maupun mengikuti sesi latihan klub. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, apakah kepindahan Megawati benar-benar akan terlaksana musim ini? Janji ke Turki yang masih tertunda. Kabar kepindahan Megawati ke Manisa BBSK sebenarnya sudah mencuat sejak akhir September lalu.
Klub asal Turki tersebut bahkan telah mengumumkan kedatangan pemain asal Indonesia itu sebagai bagian dari strategi mereka memperkuat sektor serangan. Namun, kepastian keberangkatan Megawati tampaknya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam wawancara dengan media, Megawati menjelaskan bahwa dirinya masih memiliki tanggung jawab bersama Bank Jatim, terutama setelah tampil di Livorzi. Tak hanya itu, sang opposite hitter juga masih memegang komitmen untuk bergabung dengan tim nasional menjelang SEA Games 2025. Pihak Turki sudah menghubungi saya beberapa kali, ungkap Megawati dengan tenang. Mereka ingin saya segera ke sana, tapi saya sampaikan bahwa saya masih harus menyelesaikan kewajiban di dalam negeri. Setelah Livoli, saya juga harus fokus ke SEA Games dulu. Pernyataan tersebut menjawab rasa penasaran publik yang sempat bertanya-tanya, mengapa Megawati tak kunjung berangkat. Ia tidak menolak bergabung dengan Manisa BBSK, namun memilih menyelesaikan komitmen terhadap klub Indonesia dan tim nasional terlebih dahulu. Manisa BBSK sudah mengantisipasi dengan pemain baru. Sementara Megawati belum bisa bergabung, pihak Manisa BBSK tampaknya sudah mengambil langkah cepat. Klub tersebut mendatangkan pemain asing lain untuk mengisi posisi opposite yang semula disiapkan untuk Megawati. Sosok tersebut adalah Dariana Hollingsworth Santana, pemain asal Republik Dominika yang pernah tampil di Liga Korea dan Eropa. Kehadiran Santana membuat skuad Manisa BBSK tetap kompetitif di awal musim Kadin Lars 1 LIG, Liga Voli Putri Kasta kedua di Turki. Kendati demikian, pihak klub belum secara resmi mencabut status Megawati sebagai rekrutan mereka. Beberapa sumber menyebut bahwa Megawati masih tercatat sebagai bagian dari rencana jangka menengah klub dan berpotensi bergabung di putaran kedua kompetisi yang akan berlangsung pada Januari 2026. Antara ambisi luar negeri dan tanggung jawab nasional, situasi Megawati menggambarkan dilema klasik seorang atlet profesional antara mengejar karir di luar negeri atau memenuhi tanggung jawab nasional. Setelah mencetak sejarah di Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks musim lalu, Megawati memang menjadi incaran banyak klub asing. Namun di sisi lain, ia juga menjadi figur penting bagi voli Indonesia yang tengah membangun kekuatan menjelang SEA Games 2025. Pilihannya untuk bertahan sementara di Indonesia bukan tanpa alasan. Megawati ingin menjaga ritme permainan, memberikan kontribusi nyata di Livoli, dan memperkuat timnas. Langkah ini juga menunjukkan profesionalisme dan kecintaannya terhadap voli Indonesia. Pelatih timnas putri bahkan memuji sikap Megawati. Dia tidak hanya memikirkan karir pribadi, tetapi juga kontribusi untuk tim nasional. Itu sikap yang patut diapresiasi. Publik tak percaya, nama besar Megawati Hangestri Pertiwi, sang Megatron Voli Indonesia, kali ini benar-benar tersisih dari daftar penghargaan individu voli divisi utama 2025. Padahal, performanya bersama Bank Jatim sepanjang musim dinilai cukup impresif. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Gelaran Livoli Divisi Utama 2025 resmi berakhir dengan menghadirkan banyak cerita menarik dari lapangan voli nasional. Turnamen yang diikuti klub-klub terbaik Indonesia ini bukan hanya menjadi ajang unjuk kekuatan tim, tetapi juga panggung pembuktian bagi para pemain bintang. Dari sekian banyak nama besar yang berlaga, sorotan utama jatuh kepada Mediol Stefanioku, sang pemain andalan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia yang dinobatkan sebagai Most Valuable Player MVP musim ini. Keberhasilan Mediolioku tidak datang begitu saja. Sepanjang kompetisi, ia menjadi motor serangan utama Petrokimia dengan kemampuan spike tajam dan insting membaca arah bola yang luar biasa. Konsistensinya membawa Petrokimia Gresik tampil mendominasi hingga akhirnya merebut gelar juara Livoli Divisi Utama 2025. Tak heran jika namanya juga masuk dalam daftar Best 7 sebagai Best Outside Hitter, menegaskan statusnya sebagai pemain paling lengkap musim ini. Namun, di balik euforia kemenangan itu, publik sempat dibuat terkejut karena nama Megawati Hangestri Pertiwi tidak masuk dalam daftar penghargaan individu. Padahal, bintang voli nasional yang membela Bank Jatim tersebut dikenal memiliki performa eksplosif dan menjadi magnet tersendiri bagi penonton. Banyak penggemar menganggap Megawati pantas masuk ke jajaran Best 7 berkat kontribusinya dalam membawa Bank Jatim melaju ke babak 4 besar. Akan tetapi, keputusan panitia tetap berdasarkan hasil statistik dan penilaian teknis, bukan popularitas semata. Berikut adalah daftar lengkap penerima penghargaan individu Livoli Divisi Utama 2025. MVP atau Most Valuable Player, Mediol Stefanioku, Petrokimia Gresik.
Best Outside Hitter, Medial Stefaniyoku dan Poppy Aulia Nursutan TNI AU Elektrik. Best Middle Blocker, Giovanni Eka Cahyaningtis Petrokimia Gresik dan Dinda Shiva Amelia TNI AU Elektrik. Best Opposite Spiker, Ersandrana De Vega Salsabila TNI AU Elektrik. Best Setter, Ajeng Nur Cahaya Petrokimia Gresik. Best Libero, Indah Guritno Dwi Margiani Bank Jatim. Dari daftar tersebut terlihat dominasi dua tim besar, yaitu Petrokimia Gresik dan TNI AU Elektrik. Keduanya menempatkan banyak pemain di posisi terbaik, menandakan keseimbangan antara kekuatan serangan dan pertahanan di kedua tim. Petrokimia tampil paling superior dengan 4 penghargaan individu, mempertegas status mereka sebagai tim terbaik musim ini. Sementara itu, Bank Jatim yang diperkuat Megawati hanya berhasil menempatkan 1 pemain dalam best 7, yakni sang libero Indah Guritno Dwi Margiani. Meski begitu, kiprah Bank Jatim tetap mendapat apresiasi karena mampu menembus babak Final Four dan memberi perlawanan ketat di setiap pertandingan. Absennya Megawati dalam daftar penghargaan menjadi tanda bahwa kompetisi Livoli 2025 berjalan ketat dan penuh kejutan, di mana penilaian lebih menitik beratkan pada performa aktual di setiap laga. Bagi Mediolyoku, gelar MVP ini menjadi pencapaian luar biasa. Ia bukan hanya membawa pulang piala individu, tetapi juga menjadi simbol kerja keras tim Petrokimia. Dalam wawancara usai laga final, Mediol mengungkapkan rasa syukurnya dan mendedikasikan penghargaan tersebut untuk tim dan para pendukung yang selalu memberi semangat. Semua ini hasil kerjasama. Tanpa tim, saya bukan siapa-siapa, ujarnya dengan rendah hati. Di sisi lain, pelatih Petrokimia menilai kesuksesan timnya tak lepas dari kedisiplinan dan kedewasaan para pemain. Ia menyebut bahwa pemain muda seperti Giovanni dan Ajeng menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi tulang punggung masa depan voli Indonesia. Livoli Divisi Utama 2025 pun menutup musimnya dengan catatan positif. Kompetisi ini tidak hanya memperlihatkan kualitas tinggi antar pemain, tetapi juga menjadi ajang pembinaan berharga bagi regenerasi atlet voli nasional. Dengan munculnya bintang-bintang baru seperti Mediolyoku, Poppy Aulia Nursutan, dan Ajeng Nur Cahaya, dunia voli putri Indonesia semakin menjanjikan. Sementara itu, bagi Megawati Hangestri, absennya dari daftar penghargaan bukan akhir dari segalanya. Pengalaman bermain di Livoli dan kompetisi internasional seperti Liga Turki tetap menjadi modal penting untuk terus berkembang. Publik yakin Megatron, julukan Megawati, akan bangkit dan kembali menunjukkan dominasinya di musim berikutnya. Belum juga kembali ke Turki untuk bergabung bersama Manisa BBSK, Megawati Hangestri Pertiwi justru mendapatkan kabar bahagia dari tanah air. Pemain voli andalan Indonesia yang dijuluki Megatron itu kini resmi menjadi pegawai Bank Jatim. Sebuah langkah mengejutkan yang menunjukkan keseriusan klub dan pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan atas prestasinya di dunia olahraga. Megawati kini tercatat sebagai pegawai tetap di divisi protokol Bank Jatim. Ia tidak hanya dikenal sebagai pevoli berprestasi internasional, tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang mampu menyeimbangkan karir olahraga dengan kehidupan profesional di luar lapangan. Keputusan Bank Jatim ini menjadi bukti bahwa karir atlet tak berhenti di medan pertandingan saja. Resmi jadi bagian dari keluarga besar Bank Jatim. Kabar ini pertama kali diumumkan langsung oleh pihak manajemen Bank Jatim. Dalam pernyataannya, Corporate Secretary Bank Jatim, Fenty Rizkana, menjelaskan bahwa proses perekrutan Megawati telah dilakukan sesuai dengan prosedur resmi. Ia menjalani seluruh tahapan mulai dari psikotes, wawancara, hingga tes kesehatan layaknya calon pegawai lainnya. Megawati sudah melalui semua tahapan sesuai standar rekrutmen Bank Jatim. Kami bangga bisa memiliki sosok inspiratif seperti dia, ujar Fenty. Fenty juga menambahkan bahwa posisi Megawati di bidang protokol akan fokus membantu kegiatan internal dan eksternal perusahaan, terutama dalam hal representasi dan citra lembaga. Meski begitu, Bank Jatim tetap memberikan fleksibilitas agar Megawati bisa melanjutkan kiprahnya sebagai atlet internasional. Karir internasional tetap berjalan. Walau kini berstatus sebagai pegawai tetap, Megawati tak perlu khawatir kehilangan karir di luar negeri. Manajemen Bank Jatim memberikan izin khusus berupa cuti di luar tanggungan, sehingga Megawati tetap bisa memperkuat Manisa BBSK di Liga Voli Turki 2025-2026.
Begitu masa kompetisi berakhir, ia bisa kembali menjalankan tugas di tanah air. Megawati tetap kami dukung sebagai atlet. Saat dia kembali dari Turki, posisinya di Bank Jatim akan tetap aman, jelas Fenty. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dunia